Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya Rahman. Saya akan mempresentasikan jenis sistem informasi. Nah, yang pertama ada sistem informasi penjualan dan pemasaran. Sistem informasi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya tagihan atau piutang dagang. Sistem informasi pemasaran yang mengelola informasi perusahaan memegang peranan penting untuk masa depan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan sistem informasi yang baik. Tujuannya tak lain adalah agar perusahaan tersebut dapat mengontrol bagaimana perkembangan berbagai bidang di perusahaan tersebut dengan baik, terutama untuk sektor pemasaran. Nah, yang kedua ada sistem informasi manufaktur dan produksi. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan karena untuk membentuk produk akhir. Sistem manufaktur dan produksi mendukung aktivitas ini menurut MC Leo tahun 2008. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa, dan bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap tertumbuh pada input, proses, dan output. Yang ketiga ada sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini, fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan atau menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagi masalah yang terkait bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia atau keahlian, tingkat pendidikan, jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya. Untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang perusahaan, manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk memonitor dan menganalisis perekrutan, penempatan, dan kompensasi karyawan. Manusia di dalam sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu pengguna dan pengembang. Komputer tidak dapat mengambil keputusan. Untuk itu, perlu peranan manusia dalam proses pengembalian keputusan dengan adanya bahasa komputer yang disebut dengan program. Yang kelima ada sistem dari sudut pandang konstituen. Sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus. Sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya menurut Amsyah tahun 2003. Jenis sistem dari sudut pandang konstituen, yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, yang kedua ada sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, dan yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif. Yang keenam ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel,
penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman menurut SWOT tahun 2002. Kalian bisa lihat gambar di samping kanan ini agar lebih jelasnya. Nah, keputusan, sistem pendukung keputusan atau biasa kita sebut sebagai decision support system menunjang pembuatan keputusan yang tidak rumit untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. Sistem ini membagi pelanggan pada 7 kategori berdasarkan kebutuhan, sikap, dan perilaku, berkisar antara ahli yang sangat bersemangat hingga pengunjung keluarga yang mementingkan nilai. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.